warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan berbicara tentang pembahasan yang baru, seorang nabi yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar seorang nabi, tapi satu-satunya yang menjadi yang pertama nabi sekaligus raja. Ya. Nabi sekaligus raja. Biasanya nabi itu dari turunan nabi, raja dari turunan raja. Dan nabi ini mengumpulkan keduanya, sedangkan bukan dari keturunan keduanya. Subhanallah. Ya. Siapa dia? Nabi Daud. Nabi Sulaiman setelahnya. Yang pertama adalah Nabi Daud, nabi yang dari itu menjadi raja. Nabi Daud sering disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi para sahabatnya. Di antaranya adalah Nabi Daud adalah orang yang rajin ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam Imam Bukhari disebutkan, maka kala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadihi. Gak ada seseorang yang makan satu makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam, sesungguhnya nabinya Allah Dawud alaihi salam, kana ya'kulu min amali yadihi, dia makan dari hasil usaha tangannya sendiri, alias usahanya sendiri. Ini menunjukkan, memotivasi supaya seseorang tidak meminta-minta dan tidak berharap kepada orang lain. Artinya yang paling utama adalah usaha sendiri, kemudian makan dari hasil usahanya sendiri. Karena apa? Karena ini jauh lebih mendatangkan keberkahan dibanding dari hasil berharap kepada orang lain. Kemudian Nabi Daud juga dipuji karena begitu indah membaca kitab Zabur. Ya, untuk saking indahnya sampai gunung sama burung ikut bertasbih. Nanti kita akan berbicara tentang kisah bagaimana gunung sama burung itu bertasbih. Disebutkan dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mendengar membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Kemudian ketika apa? Siapa yang suara yang indahnya? Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, ya Aba Musa. Ya, yang suara indah itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri al Daud. Dikatakan engkau telah diberikan karunia suara yang indah dari suara-suara indahnya keluarganya Daud alaihissalam.
Karena sahabat ini ketika membaca kuda pun tenang. Kebayang enggak? Menikmati bacaannya. Siapa dia? Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Rasulullah SAW juga memuji Nabi Daud tentang ibadahnya. Di antaranya dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbu salati ilallah salati Daud alaihissalam, wa ahabbu siyam ilallah siyamu Daud, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanam sudusah." Kemudian wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Nabi Daud. Kemudian juga salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud. Gimana cara salatnya Nabi Daud? Nabi Daud itu tidur setengah malam. Jelas. Kemudian bangun di sepertiga terakhir. Kemudian sholat, setelah itu istirahat lagi 1/6-nya. Kalau kita enggak, habis sholat tahajud langsung los subuh, betul enggak? Ini sebenarnya kalau ini dilanjutin terus, akhirnya lama-lama jadi jenuh. Sedangkan Nabi Daud itu tidur 1/6. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani, ketika seseorang bisa istirahat di sisanya, kapan? Pada waktu sahur, dimepet-mepet istirahat sebentar buat menghilangkan rasa capeknya. Ketika habis sholat tahajud maka akan menghilangkan rasa bosan. Jadi orang bisa istiqomah, ya, sholat qiyamul lail, sholat malam. Kenapa? Karena dia ada waktu buat istirahat juga. Dan para ulama juga mengatakan orang ketika setelah sholat tahajud tidur istirahat itu tidak seperti tidurnya orang yang di awal. Kenapa? Karena syaitan tidak lagi mengikat dengan ikatan. Jadi tetap bangunnya gampang. Kecuali kalau dia nggak niat bangun, lain cerita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan hambanya sesuai dengan niatnya. Ini yang terjadi. Kadang-kadang orang apa? Kecapean, tak istirahat, tapi nggak ada niat untuk subuh, itu yang bahaya. Makanya kadang-kadang bangunnya lebih gampang daripada orang yang dari awal tidur kemudian baru bangun. Jelas? Karena orang yang dari awal tidur kemudian bangun, dia diikat sama setan 3 ikatan. Ini yang lebih berat. Jelas di sini? Kemudian juga di antaranya hadisnya Abdullah ibn Amr ibn As, ya, disampaikan kabar kepada Rasulullah SAW bahwa aku berkata, demi Allah, aku akan berpuasa sepanjang hari dan sungguh aku akan salat malam sepanjang hidupku. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Benarkah engkau berkata, sesungguhnya aku akan berpuasa sepanjang hari dan sungguh aku akan salat sepanjang hidupku demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Ya. Sungguh aku telah mengatakan. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh engkau pasti tidak akan sanggup melaksanakannya. Tetapi berpuasalah dan berbuka, salat malamlah dan tidur. Berpuasalah selama 3 hari setiap bulan, karena setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Berarti kalau kita puasa Ayyamul Bid nilainya sama dengan puasa berapa? Sebulan. Ya, itu keutamaannya, ya. Kemudian dan itu seperti puasa sepanjang tahun. Kalau kita puasa Ayyamul Bid sama dengan puasa kayak puasa sepanjang tahun, karena nilainya sebulan-sebulan terus. Ya. Kemudian aku katakan, sungguh aku lebih mampu untuk lebih dari itu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah selama 2 hari. Kemudian aku berkata lagi, sungguh aku mampu lebih dari itu. Kemudian kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah sehari. Yang demikian itu adalah puasanya Nabi Daud, yang merupakan puasa paling utama. Jadi puasa paling utama adalah puasanya Nabi Daud, puasa sunnah maksudnya. Kemudian sholat sunnah yang paling utama adalah sholatnya Nabi Daud. Ya.
Kemudian dia mengatakan lagi, kalau begitu ya, kata dia, sungguh aku mampu lebih dari itu. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada puasa yang lebih utama dari itu, yaitu puasanya Nabi Daud. Jadi puasa yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud. Salatnya yang paling utama adalah salatnya Nabi Daud. Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang kisahnya Nabi Daud dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 246. Ada yang mau baca artinya? 246. Awal mula kisah Nabi Daud disebutkan setelah zaman Nabi Musa, tapi jaraknya jauh dari zaman Nabi Musa. Ya, setelah Nabi Musa ada seorang nabi yang muncul di kalangan Bani Israel. Namanya adalah Nabi Samuel. Nah, Samuel ini dalam bahasa Arab, Samuel ini bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab disebut Nabi siapa? Ismail. Jadi yang pegang tambuknya setelah Nabi Musa adalah Nabi Ismail. Paham di sini? Ya. Di zaman Nabi Ismail inilah muncul nanti Nabi Daud. Ya, dan ini disebutkan di dalam kitab Qasasul Anbiya. Ya, kita mulai dari Al-Baqarah 246. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Masya Allah. Allah mengatakan alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Ya. Perhatikan, al-mala' di sini adalah para pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa. Itqalu linabiyyi lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Ismail. Mereka mengatakan kepada Nabi Ismail untuk meminta dikirimkan apa? Untuk meminta dikirimkan seorang raja untuk kami. Niscaya kami berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Di sini mereka begitu pedenya dengan mengatakan kami pasti akan perang. Dengan pedenya. Ya. Bahwa Bani Israel pada waktu itu memang kembali ditindas setelah meninggalnya Nabi Musa dan diusir dari negeri mereka, yaitu mana? Palestina. Karena waktu itu mereka dari Mesir ke Palestina kan. Kemudian ditindas di Palestina, diusir lagi. Kenapa? Karena mereka meninggalkan aturan agama bangkang. Ya, akhirnya anak-anak mereka ditawan sampai akhirnya mereka kesusahan dan dalam kondisi mereka minta kepada nabi mereka, tepatnya Nabi Ismail. Ya, jadi Nabi Ismail dari Mekah pindah kemana? Palestina. Ya, kemudian setelah itu mereka diusir, ya, kemudian ya mereka minta diutus seorang raja dengan tujuan supaya bisa bersama raja melawan musuh-musuh mereka. Tetapi Nabi Ismail khawatir kalau diwajibkan perang mereka nggak ikut. Dan subhanallah kekhawatiran Nabi Ismail terjadi. Pada waktu diutus seorang raja buat mereka di awal, mereka membelot. Ya, makanya cerita ini ada keutamaan satu hal nih, pelajarannya adalah jangan pernah bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Kadang-kadang kita sudah janji dengan mengatakan, bisa pasti gampang. Begitu eksekusinya Allah buat kita nggak bisa.
Karena pada dasarnya kemampuan Allah akan berikan ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan bersandar kepada diri sendiri. Makanya jangan pernah jadi orang yang kepedean dengan mengatakan saya pasti mampu. Jangan kita tidak menggantungkan perkataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa la taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan pernah mengatakan saya pasti akan melakukan itu besok. Illa ayyasha Allah. Kecuali kita mengatakan insya Allah. Ini menunjukkan seseorang hamba harusnya bergantung pada Allah dalam setiap keputusannya. Ya. Sebagaimana doanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dikatakan, "Fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta." Dikatakan, janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku, ya. Artinya apa? Janganlah engkau berpaling diriku meskipun hanya sekejap mata. Artinya kalau kita berusaha sendiri tanpa pertolongan Allah, bisa nggak? Awal kegagalan dari situ, awal hidup rumit dari situ. Ketika kita mengatakan saya bisa, tapi nggak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikatakan perbaikilah semua urusanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Dari sini seseorang boleh percaya diri kalau sudah bersandar sama Allah. Jelas. Tapi kalau belum, jangan pernah mengatakan kita bisa. Karena kemampuan hanya milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita sering baca ini tapi kadang-kadang miss. Kalau pas lagi lagi ada sesuatu yang kita harus berusaha di situ, suka lupa. Makanya ingat hal ini baik-baik. Kemudian juga Nabi yang diutus tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diutus kepada mereka seorang raja, maka Allah pun mengutus seorang raja bagi mereka. Siapa dia? Al-Baqarah 247. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi Allah menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja. Kamu telah memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Masya Allah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah SWT berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ini yang terjadi. Bani Israel itu selalu ngeyel dari dulu. Karena kalau kita lihat kasusnya, ya, Bani Israel ketika mereka minta sesuatu, Allah kasih, tapi selalu yang dikasih dilihat dulu. Ini kadang-kadang dari kacamata nafsunya, cocok apa enggak. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Mereka protes ketika Allah mengangkat Talut sebagai raja. Karena Talut ini, ya, yang pertama tidak ada turunan nabi, satu. Yang kedua tidak ada turunan raja, hanya orang biasa plus miskin lagi. Ya, dari sini mereka berpikir, lah kok orang miskin diangkat jadi raja itu gimana? Sedangkan mereka kan lemah, karena mereka berpikir raja itu harus ada dari orang kaya. Ditambah lagi, ya, mereka tidak melihat kelebihannya Talut, sedangkan Allah memberikan kelebihan kepada Talut secara fisik sama ilmu. Talut adalah orang yang cerdas. Maka di sini Nabi Ismail pun mengingatkan mereka bahwa Allah sudah mengangkat, bahkan akan memberikan kepada mereka tanda-tanda. Ada dua tanda besar yang kalau Talut ini adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya para ahli tafsir mengatakan bahwa di zaman dahulu keturunan nabi atau raja biasanya berasal dari 12 suku Sibt. Ya, sedangkan Talut bukan dari keturunan nabi ataupun keturunan raja. Dia orang miskin dan Allah mengutus Talut kepada Bani Israel tatkala ia sebagai raja, maka mereka protes atas keputusan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Talut sebagai raja, ya. Bahkan mereka mengatakan bahwa ini bukan keturunan nabi dan bukan keturunan raja, sehingga dia adalah orang miskin yang tidak memiliki kekayaan yang berasal dari keturunan raja. Talut dipilih, Allah berikan kelebihan yang tadi. Ya, sebagaimana dikatakan oleh di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka Nabi Ismail mengingatkan Bani Israel bahwa Talut pantas menjadi raja karena cerdas dan kuat, yang dimana itu dibutuhkan oleh seorang raja. Jadi istilahnya kekuatan fisik sama kekuatan akal. Paham di sini? Dan itu semua ada di dalam diri Talut, yang dimana kriteria seorang raja ada dalam diri Talut, walaupun asal mulanya adalah orang miskin. Jelas? Lah terus Nabi Daudnya di mana nanti? Nabi Daud ini muncul subhanallah dengan keajaiban yang terjadi. Kemudian akhirnya untuk mendatangkan dalil bahwa Talut adalah seorang raja, maka Nabi Ismail berkata kepada mereka, Al-Baqarah 248. Lanjut lagi. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Allah SWT mengatakan wa qala lahum nabiyyuhum inna ayat mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka ala Musa wa adu Haruna tahmiluhul malaika. Di sini ya Nabi Ismail ngomong sama mereka, sesungguhnya tanda kerajaan, artinya diutusnya Talut kepada mereka adalah datangnya tabut. Nanti kita akan jelaskan tabut itu apa. Ya, kepadamu. Di dalamnya ada ketenangan. Kemudian ada sisa peninggalnya Nabi Musa dan Harun. Ya, yang dibawa oleh malaikat. Di dalam tafsir tabut itu berbagai macam pengertian. Ada yang mengatakan tabut itu kayak bejana tempayan yang dimana para nabi dibersihkan dadanya pakai itu. Karena para nabi itu dibersihkan dadanya, sebagaimana Rasulullah dibersihkan dadanya, dibuka kemudian hatinya dibuka, ya diambil kemudian dibersihkan. Nah, tempayan itulah yang kemudian sebagai tandanya, dan itu mendatangkan apa? Ketenangan. Kemudian ada juga yang mengatakan tabut ini adalah angin yang mendatangkan ketenangan. Jadi tandanya begitu angin itu bertiup, mereka semua rasain tenang, subhanallah. Ya, ini dalam tafsir. Kemudian juga sebagian yang lagi mengatakan sesuatu yang lain. Tapi tabut itu ada yang mengatakan bejana. Kemudian setelah itu peninggalannya keluarganya Nabi Musa dan Harun di dalam tafsir disebutkan adalah lembaran-lembaran Taurat yang tersisa. Sebagian ahli tafsir. Sebagian lagi ada yang mengatakan tongkatnya Nabi Musa. Paham di sini? Tapi semua itu bersumber dari Israiliyat. Jadi tidak ada tafsir yang jelas yang menjelaskan tentang apa yang disebut peninggalannya Nabi Musa dan juga Harun. Ya, dan ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam kitab Qasasul Anbiya. Nah, setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala datangkan tanda, akhirnya mau enggak mau mereka harus terima. Betul apa enggak? Kemudian datang perintah buat perang. Al-Baqarah 249.
Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Apa yang terjadi? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Talut membawa bala tentaranya, Allah menguji dengan sebuah sungai. Kenapa? Karena di saat itu Talut mengatakan kepada para pasukannya dari Bani Israel ketika ingin melawan Jalut untuk merebut negeri apa? Negeri apa? Palestina. Karena ya, yang menduduki negeri itu adalah Jalut dan para tentaranya. Ya. Mereka diusir sama siapa? Sama Jalut. Paham di sini? Akhirnya Talut pun ya, di saat itu mengingatkan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Satu. Yang kedua, ini nanti bakal haus luar biasa. Dan ada ujian sungai. Sudah dikasih tahu di awal. Ya. Barang siapa yang meminum dari sungai itu, maka bukan dari golongan kami, alias mereka gugur, nggak bisa ikut perang. Ya, tapi barang siapa yang nggak minum, tapi kalau haus terlalu luar biasa, cuman seteguk saja. Karena Allah kasih kekuatan, walaupun minum seteguk tetap bisa jalan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kebanyakan dari mereka minum. Ya, ini bukti bahwa hati mereka begitu buruk dan berani melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Padahal awalnya apa? Yang minta raja siapa? Mereka sendiri. Mereka ditindas, masa kita ini ditindas gak berani perang. Begitu ditantang buat perang, malah mundur banyak. Dan tahu jumlah yang tersisa berapa? Yang tersisa jumlahnya hanya 300 ditambah belasan orang tok dari sekian banyak Bani Israel. Ya, bukan setengah lagi yang gugur, lebih banyak daripada itu, jauh. Ya. Dan jumlah riwayat ini yang tersisa sama dengan jumlah sahabat ketika menghadapi perang apa? Badar. Sahih. Persis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Akhirnya beberapa pasukan yang tersisa maju bersama Talut belat melawan Jalut. Nah, ketika melawan, maka pasukan ini pun berdoa. Pegang doa ini baik-baik. Inilah doa supaya kita bisa teguh dalam menghadapi hidup sebenarnya. Apa doanya? Al-Baqarah 250. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Masya Allah, doa inilah yang diantara doa yang di dalam Al-Quran yang harusnya kita berdoa dengan ini. Rabbana afrigh alaina sabra. Terus kemudian wathabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma barazu itu, kalau mubarazah itu ketemu.
perang mereka berdoa, yang 300 sekian ini berdoa semua sambil minta sama Allah kesabaran, minta dikuatkan hati dan juga dikuatkan langkahnya buat ngelawan pasukan yang jauh lebih banyak. Kenapa? Karena mereka mengatakan sebelumnya dengan keteguhan mereka yakin sama Allah yang jumlahnya sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil berhasil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang yang beriman mereka enggak yakin terhadap diri mereka kecuali mereka meyakini bahwa pertolongan Allah itu akan datang dengan berdoa. Ya, karena terkadang orang kalau sudah bisa menang tanpa pertolongan suka lupa di diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran di mana pernah kaum muslimin jumlahnya lebih banyak daripada musuhnya. Sehingga mereka pun pede, percaya diri, malah Allah kalahkan. Di perang apa? Hunain, At-Taubah 25. Lari ke At-Taubah dulu. Ayat 25. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang dan perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langkung. Subhanallah. Inilah kondisinya. Ketika seorang merasa saya punya senjata lengkap, saya punya kemampuan, saya punya orang-orang pintar, masa kalah? Jelas, justru Allah balikkan yang mereka berpikir dari situ bisa menang. Allah balikkan mereka bakal kalah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang berserah diri dan akan mengalahkan hambanya yang sombong. Makanya sering seseorang melihat kemampuannya sehingga mereka lupa di diri. Titik kekalahan terjadi di sini. Karena titik kemenangan bukan karena fasilitas, tapi karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya, perang Hunain itu jumlah sahabat berapa? Berapa? 12.000. Biasanya cuma berapa? Uhud berapa Uhud? Dari 1.000 meridili jadi 700. Yang lainnya nggak banyak-banyak, sedikit semua. Giliran Hunain 12.000 ya. Karena mereka sombong, akhirnya justru mereka kocar kacir, pulang dengan kekalahan. Dari situ mereka benar-benar setiap perang mereka selalu memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tidak meyakini dengan jumlah itu pasti akan membawa kepada kemenangan. Bismillah. Kemudian maka tatkala pasukan Talut tahu bahwa jumlah mereka lebih sedikit dari jumlah pasukan Jalut, akhirnya mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesabaran dan juga meminta dikuatkan langkah kakinya, baik hatinya ataupun secara fisik. Ya, setelah mereka berdoa dan berperang melawan Jalut, mereka akhirnya menang. Bagaimana kemenangannya? Ya, Al-Baqarah 251. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Nah,
Sekarang pertanyaannya, kenapa tiba-tiba muncul Nabi Daud? Padahal tadi pemimpinnya siapa? Talut. Ada yang tahu? Hah? Adiknya? Bukan. Ada yang tahu? Tadi kan yang mimpin Talut kan? Ada disebutkan kisahnya Nabi Daud kan? Enggak kan? Begitu menang muncul nama Nabi Daud. Kita kadang-kadang kalau membaca Quran gini kita bingung kisah deh. Terus Nabi Daud ini muncul di mana tiba-tiba? Allah mengatakan fahazamuhum biidnillah wa qatala Dawud Jaluta. Dan Nabi Daud bunuh Jalut. Padahal yang memimpin Talut. Ada yang tahu? Jadi subhanallah, lihat baik-baik, disinilah muncul profilnya Nabi Daud. Ya, ternyata dari sekian ratus pasukan Talut ada seorang pemuda namanya Daud. Dia bukan adik pasukan, pasukan itu sendiri. 300 sekian itu ada namanya Daud. Dan dia berhasil membunuh Jalut. Bagaimana membunuhnya? Ya, ketika Jalut meminta pasukan untuk melawan Talut, ya, nggak ada yang berani keluar melawan. Akhirnya ada seorang pemuda keluar maju melawan Jalut. Dan bagaimana cara mengalahkannya? Di dalam kisah Israiliyat disebutkan Daud alaihissalam biasa mengembala kambing. Makanya para nabi itu sudah. Para nabi awalnya adalah pengembala kambing. Dari mulai dulu sampai yang terakhir. Semua. Tidaklah nabi kecuali mengembala kambing. Kenapa mereka mengembala kambing? Ya ikhwah, orang kalau sudah sabar mengembala kambing, sabar, maka ngadepin orang ruwet-ruwet dan macam-macam itu bisa sabar juga. Betul apa enggak? Kambing itu kadang-kadang satu jalan di sini, satu jalan kemana? Jalan ke sana. Itu kambing. Betul enggak? Sedangkan istilahnya ngajarin orang, namanya manusia, satu A nanti satu bisa Z. Padahal kadang-kadang di awal sudah sepakat, ayo ya kita semua harus sepakat dengan kata-kata B. Betul nggak ini? Ya, ini yang terjadi. Nanti muncul berbagai macam alasan gimana caranya, ya akhirnya masing-masing dengan pikirannya. Maka Allah SWT memberikan mereka pelajaran sabar dengan mengembalakan kambing. Nah, pada waktu Nabi Daud biasa mengembala kambing, Nabi Daud itu suka main ketapel. Makanya sampai pintar. Buat apa? Buat ngusir hewan yang ganggu hewan ternak. Pakai ketapel, batu, cret. Nah, pada waktu itu, ya, akhirnya Nabi Daud pun mengambil 5 batu sehingga Jalut dari jauh disikat dulu sampai lemas. Pakai ketapel. Sudah lemah baru dibunuh. Datang dibunuh. Jadi nggak langsung papasan, tapi dari jauh disikat dulu, dilemahkan. Nah, setelah Jalut meninggal, akhirnya para pasukan menjadi lemah semangatnya dan mentalnya. Akhirnya Bani Israel dengan gampangnya bunuh. Istilahnya sudah dibukain jalan, sudah nggak kuat nih pasukannya, baru pada nyerbu. Ini sikap Bani Israel. Berarti mereka aslinya apa? Pengecut. Disuruh ngelawan satu lawan satu nggak berani. Tapi begitu kelihatan, wah sudah nggak kuat nih, baru sikat, maju. Ya itu kayak Bani Israel kayak gitu. Makanya lihat sampai sekarang orang Yahudi beraninya main apa? Main pencet dari jauh. Giliran disuruh satu-satu sampai mereka pasukan yang terkenal dengan pakai popok. Kenapa? Gampang kencing di tempat ketika sudah ketakutan. Bayangin juga. Inilah Bani Israel. Inilah orang Yahudi. Dari dulu sifatnya sudah sama. Mereka pintar dalam perkara teknologi, cerdas dalam perkara adu domba, tapi tidak dengan ketika perang di lapangan. Mereka
lebih seneng dari jauh. Makanya kalau naik pesawat, nah biar nggak kontak fisik berani mereka. Tapi giliran ini nggak berani. Dari dulu sudah posisi yang sama. Akhirnya Nabi Daud pun mendatangi dan menyembelih kepalanya Jalut. Ya, ketika Jalut tewas sehingga hilang semangatnya pasukannya dan dikalahkan oleh Bani Israel dengan mudah. Dan ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Inilah pertama kalinya Nabi Daud muncul dan menjadi terkenal di kalangan Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Baqarah 251, itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. 251. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah. Setelah 252. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Allah mengatakan wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Allah SWT memberikannya apa? Kayaknya setelahnya ya. 253 apa? Ya itu. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Terus? Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Ya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Talut akhirnya menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Daud. Sejak saat itu mulailah muncul seorang nabi yang juga seorang raja, yaitu Nabi Daud. Jadi raja pertama buat Bani Israel adalah Nabi Daud. Nabi iya, raja iya. Baru muncul setelahnya raja-raja berikutnya. Di antaranya apa? Siapa? Nabi Sulaiman. Yang lainnya? Nabi Yusuf bukan raja. Nabi Yusuf itu istilahnya salah satu kayak menteri. Siapa? Masa lupa? Surat Al-Kahfi. Dzulqarnain juga seorang raja. Tapi yang pertama adalah Nabi Daud. Pertama. Ya. Kemudian nabi-nabi sebelumnya itu berasal dari keturunan nabi dan juga raja-raja berasal dari keturunan raja. Tapi Nabi Daud mengumpulkan, orang pertama yang mengumpulkan dua keutamaan, yaitu apa? Mengumpulkan kenabian dan kerajaan. Kemudian Allah SWT berfirman 252 balik ke semuanya. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Nah, Allah mengatakan tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Allah katakan itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang rasul. Maka dari kisah ini ya ikhwah, ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memunculkan Nabi Daud yang dimana awalnya orang biasa. Ya, dan dia dari awal sudah mengembala kambing. Seakan-akan Allah buat tiba-tiba dia muncul di tengah kondisi yang sangat dibutuhkan oleh Bani Israel di saat itu. Ya, sebagai seseorang yang memenangkan peperangan. Ya. Nah, kalau kita bicara kemudian keistimewaan Nabi Daud. Nabi Daud ini punya beberapa keistimewaan. Ada yang tahu? Apa? Tahu kenapa pakaian perang? Baju besi. Tahu gimana? Kenapa kok baju besi? Nabi Daud ini
dikasih kelebihan Allah membuat besi di tangan Nabi Daud lunak, tidak pakai dibakar. Jadi kayak orang mainan apa malam tuh, diapain pun jadi. Pokoknya Nabi Daud mau bentuk besi apa jadi, tidak pakai bantuan apa. Bagaimana kisah ini dan sampai muncul pakaian perang, ya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang sudah ada nih, ya jelas insyaallah. Ya kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang kelebihan Nabi Daud. Ya, kemudian juga Nabi Daud pernah ya membuat kesalahan di mana Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Dan Nabi Daud adalah orang yang cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh-contoh kan kasus kehidupannya Nabi Daud, ya kita akan belajar lebih banyak lagi insyaallah bi'inillah. Dan juga kisah-kisahnya Nabi Daud, ya di mana Allah pernah menegur Nabi Daud, ya jelas. Karena waktu itu tidak melayani orang-orang yang sedang berselisih, makanya Allah kasih teguran Nabi Daud. Nah, bagaimana kemudian sikap Nabi Daud kita juga akan bahas di pertemuan berikutnya. Setelah Nabi Daud kita akan bahas apa? Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini Masya Allah panjang dengan berbagai macam mukjizatnya. Dan bagaimana kemudian di dalam tafsir dikatakan ketika Nabi Sulaiman membangun kerajaannya. Jelas. Karena kalau kita ngikutin Nabi Sulaiman apalagi banyak Israiliyat yang terjadi kadang-kadang. Tapi kita bahas insya Allah ya Israiliyatnya nggak banyak dengan kisah-kisah yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya menjadikan kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pelajaran yang besar, jangan pernah mengandalkan diri sendiri dalam menjalankan hidup ini. Karena orang yang bertawakal kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Semakin kita merasa kita mampu dan melupakan Allah, maka Allah akan semakin memberikan kita kelemahan. Karena pada dasarnya kemampuan hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.